Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Anis Fauziah, NIM 171410095. Jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam UTS Manajemen Perbankan. Untuk yang pertama, undang-undang yang berkaitan dengan bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana untuk masyarakat dalam bentuk kredit dan jasa-jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebuah bank juga sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan untuk menerima simpanan, meminjamkan uang dalam bentuk kredit, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknot. Baiklah, lanjut ke kuis nomor 2. Peran Bank Indonesia terhadap pemerintah yaitu membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara guna kelancaran pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Mengurus rekening atau pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia adalah sebagai pemenang kas negara. Untuk dan atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri, kaitannya sebagai pemegang kas negara ya. Nama Bank Indonesia dapat menerima pinjaman dari luar negeri. Yang keempat, memberikan sumbangan sarana tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah. Terus memberikan sumbangan sarana tentang APBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas kewenangannya. Yang terakhir, atas nama sendiri atau nama pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral lain atau bank sentral negara lain serta lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya kuis nomor 3 yaitu kegiatan bank. Kegiatan bank itu ada 3 yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa bank lainnya. Untuk menghimpun dana dapat kita ketahui menghimpun dana itu dalam bentuk simpanan seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dan yang kedua yaitu menyalurkan dana ke masyarakat. Jadi kita memberi pinjaman seperti kredit investasi, kredit kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Yang ketiga yaitu jasa-jasa bank lainnya. Jadi kita dari bank menyediakan jasa-jasa seperti menerima setoran seperti setoran pembayaran listrik, pembayaran kendaraan, pembayaran telepon. Lalu kita menjadi seperti menerima pembayaran rumah seperti itu untuk jasa-jasa bank lainnya. Dan lanjut kepada kuis UTS nomor 4. Dampak corona bagi perekonomian tentunya sangat berdampak ya, khususnya bagi perbankan. Untuk perbankan itu ada dampak yang mengharuskan bank itu berkewajiban cadangan rupiah perbankan dipangkas. Jadi dampak dari wabah virus corona tanah air, Bank Indonesia memangkas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum atau GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian oleh perbankan. Mulai 16 April 2020 sampai 31 Desember 2020, besaran cadangan kas yang wajib ditetapkan perbankan di BI menjadi hanya 0,5% saja atau 50 basis poin. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi perekonomian dalam masa-masa sekarang atau dalam masa COVID-19 ini memang tentunya banyak kontroversi dari masyarakat. Karena kenapa? Mungkin yang ditetapkan oleh pemerintah itu baik seperti karantina wilayah dan menetapkan lockdown, tetapi itu sangat berat bagi masyarakat karena masyarakat juga membutuhkan pekerjaan yang dapat menyambung hidup mereka, kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam kemarin saya melihat Pak Jokowi berbicara bahwa Pak Jokowi juga akan menurunkan tarif pembayaran listrik selama 3 bulan atau menggratiskan dan pemerintah juga harus cepat-cepat mengirimkan bantuan melalui seperti keluarga harapan dan disalurkan ke sana untuk menyambung
hidup masyarakat. Tetapi yang menjadi kontroversi di sini ada dua, yaitu tentang karantina wilayah dan darurat sipil. Seperti kita ketahui, kalau karantina wilayah itu artinya semua tidak ada kegiatan berjalan di wilayah tersebut, tetapi mereka mempunyai atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk menanggung kebutuhan masyarakat. Beda dengan darurat sipil. Kalau darurat sipil hanya melakukan pengamanan di wilayah tertentu atau di wilayah, tetapi mereka tidak berkewajiban untuk memberikan sumbangsi atau memberikan kelayakan hidup perekonomian terhadap warga tersebut. Soalnya kenapa? Kalau darurat sipil, dapat kita ketahui bahwa darurat sipil itu hanya menjaga ketahanan atau keutuhan dalam masyarakat tersebut, seperti ketika ada kejadian perang, ribut, atau ada kejadian-kejadian yang tidak atau patut untuk dijaga oleh pihak pemerintah dan kepolisian. Langkah yang harus dilakukan perbankan, otoritas jasa keuangan, agar melakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan rescheduling atau refinancing untuk utang-utang ya swasta. Selain itu, UMKM, perbankan juga harus mempertimbangkan untuk suku bunga, karena kenapa? Banyak pelaku ekonomi atau masyarakat di Indonesia ini yang memang sangat berkaitan atau membutuhkan interaksi dengan perbankan, seperti meminjam uang, dan di situ terdapat suku bunga. Memang perbankan sudah menurunkan atau mengeluarkan kebijakan pelonggaran moneter ya, tetapi di situ tingkat suku bunga masih tinggi, dan itu menjadi salah satu faktor yang bisa memberatkan kepada masyarakat untuk membayar dari bunga-bunga tersebut. Karena kenapa? Karena mereka juga sudah istilahnya melakukan kerja dari rumah. Itu pun yang berlaku untuk pekerja-pekerja yang bisa dilakukan di rumah. Bagaimana misalkan jika pekerja-pekerja itu tidak bisa melakukan pekerjaan mereka dari rumah dan harus bekerja di luar, tetapi mereka juga harus mempunyai tanggung jawab untuk membayar bunga-bunga yang dikeluarkan dari pihak bank. Jadi harapan saya untuk perbankan sedikit atau bisa menurunkan bunga dari pinjaman-pinjaman yang telah masyarakat pinjam, seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian jawaban UTS Manajemen Perbankan. Saya Anis Fauzia, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.